Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Jadi, perkenalkan kami dari SGDA 7. Kami di sini akan melakukan presentasi student project yang berjudul Imobilisasi Lama pada Lansia. Berikut adalah fasilitator dan evaluator kami. Next. Baik, berikut adalah nama anggota dari SGDA 7. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Thorikar Sumararjo dengan 3 digit NIM terakhir 153. Jadi, pasien yang mengalami gangguan mobilitas seperti pasien fraktur tulang belakang dan pasien stroke mempunyai berbagai masalah serius, yaitu adanya luka tekan atau dekubitus, peningkatan biaya perawatan, dan perlambatan proses pemulihan kesehatan pada pasien. Imobilisasi terjadi jika seseorang tidak aktif dan tidak bergerak, sehingga jaringan dan subkutan tertekan benda pasien beristirahat. Hal ini mengakibatkan pasien mengalami dekubitus karena imobilisasi yang lama. Dekubitus merupakan hal yang serius karena tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada pasien lansia. Di berbagai negara maju, dalam 2 minggu pertama perawatan pasien dekubitus, terjadi persentase sekitar 11%. Meskipun berisiko pada setiap usia, tetapi dekubitus merupakan masalah serius pada pasien lansia yang mengalami imobilisasi lama. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ivana Grisa Rosokoni Pandango dengan NIM 2025113. Izin untuk menyusun presentasi. Baik, ada rumusan masalah dari penulisan kami, yaitu untuk apa definisi dari imobilisasi lama pada usia lanjut, bagaimana epidemiologi imobilisasi lama pada usia lanjut, bagaimana etiologinya, patogenesisnya, manifestasi klinisnya, komplikasinya, pencegahannya, tata laksana, dan juga bagaimana prognosis imobilisasi lama pada pasien yang usia lanjut. Kemudian untuk tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui definisi imobilisasi selama pada usia lanjut, untuk mengetahui epidemiologi imobilisasi selama pada usia lanjut, untuk mengetahui etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, komplikasi, pencegahan, tata laksana, dan juga prognosis dari imobilisasi lama pada pasien lanjut. Adapun manfaat dari penulisan kami, yang pertama untuk manfaat bagi penulis sendiri yaitu sebagai bahan literatur untuk melakukan penelitian dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai imobilisasi lama pada usia lanjut. Kemudian manfaat bagi pembaca yaitu yang pertama agar masyarakat mengetahui apa itu imobilisasi lama beserta akibatnya, dan juga yang kedua sebagai sumber referensi dan informasi mengenai imobilisasi lama pada usia lanjut. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eko Mawira Antukusuma dengan NIM 029. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai definisi mobilisasi pada lansia. Nah, jadi sebelum membahas mengenai pengertian imobilisasi, tentunya imobilisasi ini erat kaitannya juga dengan sindrom geriatrik. Nah, jadi sindrom geriatrik ini dapat diartikan sebagai suatu kumpulan gejala maupun manifestasi klinis yang diakibatkan oleh satu ataupun beberapa penyakit yang diderita oleh lansia sehingga lansia tersebut mengalami suatu imobilisasi atau tidak dapat bergerak. Nah, jadi imobilisasi ini juga dapat diartikan juga sebagai suatu gangguan di mana penderitanya ini tidak dapat bergerak, atau istilah lainnya juga yaitu tidak baring minimal 3 hari atau lebih, yang ditandai dengan hilangnya gerakan anatomi tubuh akibat adanya perubahan fungsi fisiologis pada tubuh penderitanya. Nah, jadi imobilisasi juga erat kaitannya juga dengan mobilisasi. Nah, jadi seorang lansia dapat melakukan mobilisasi dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti fungsi sensori persepsi, kemudian keterampilan motorik, kondisi fisik, tingkat kognitif, kesehatan premorbid, serta adanya variabel eksternal. Nah, tentunya seseorang lansia yang mengalami imobilisasi tentunya di sini akan berpengaruh juga atau dipengaruhi oleh aspek-aspek ini, di mana aspek ini baik terdapat gangguan ataupun terdapat penyakit sehingga nantinya merubah fungsi fisiologis dari lansianya ini. Nah, jadi lansia yang mengalami imobilisasi ini tentunya tidak dapat melakukan aktivitasnya pada umumnya karena terjadi keterbatasan dan juga keterbatasan dalam pergerakan maupun menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, imobilisasi ini merupakan masalah yang penting yang sering dialami oleh lansia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nur Putranisa Maharani dengan NIM 174 akan memberikan presentasi mengenai epidemiologi imobilisasi. Pada tahun 2005, di Indonesia ditemukan 8,4% lansia yang dirawat di ruang geriatri mengalami imobilisasi. Berbagai faktor, baik faktor fisik, psikologis, dan lingkungan dapat menyebabkan imobilisasi pada pasien lanjut usia. Beberapa penyebab utama imobilisasi adalah adanya rasa nyeri,
lemah, kekakuan otot, ketidakseimbangan, dan masalah psikologis. Dalam praktek medis, istilah imobilisasi digunakan untuk menggambarkan sebuah sindrom dengan relasi fisiologis yang merupakan akibat menurunnya aktivitas atau deconditioning. Terdapat beberapa faktor risiko utama imobilisasi seperti kontraktur, demensia berat, osteoporosis, ulkus, gangguan penglihatan, dan fraktur. Imobilisasi seringkali tidak dapat dicegah, namun beberapa komplikasi akibat imobilisasi dapat dicegah. Upaya seperti mobilisasi dini dapat dilakukan untuk mengurangi insiden dan mengurangi beratnya komplikasi imobilisasi sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan dan kualitas hidup pasien. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Miramata Dewi dengan NIM 20025112222 akan menjelaskan mengenai etiologi imobilisasi pada lansia. Penyebab imobilisasi pada lansia dimulai dari faktor psikologis, lingkungan, dan juga fisik. Penyebab utamanya adalah adanya rasa lemah, nyeri, kekakuan otot, ketidakseimbangan, masalah psikologis, dan juga masalah kognitif seperti demensia. Kemudian penyebab umum imobilisasi yaitu ada gangguan pada muskuloskeletal, neurologis, penyakit kardiovaskular, penyakit paru, faktor sensorik, penyebab lingkungan, nyeri akut atau kronis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Koma Hendri Buapramarta dengan 3 digit yang terakhir 226. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis. Patogenesis dari imobilisasi bergantung pada jenis etiologinya yang menyebabkan imobilisasi. Secara garis besar, patogenesis asal imobilisasi itu sendiri berawal dari asal penyakit yang diderita sang pasien dan faktor lingkungan pasien yang akhirnya akan menyebabkan imobilisasi sebagai akibat menyebabkan aneka macam-macam komplikasi. Komplikasi yang diderita misalnya ada trombosis, emboli paru, kelemahan otot, konstruktur otot dan sendi, osteoporosis, serta ulkus debectus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nima Demesia Maharani Pinatih dengan NIM 20025111072. Jadi saya mohon izin menjelaskan mengenai manifestasi klinis imobilisasi pada lansia. Imobilisasi dapat menyebabkan proses tromboemboli vena dalam, khususnya emboli paru yang dapat berakibat fatal jika tidak dilakukan pencegahan dan penanganan yang optimal. Tromboemboli vena dapat bermanifestasi sebagai trombosis vena dalam atau emboli paru, yang mana tanda dan gejala klinis trombosis vena meliputi pembengkakan, nyeri, perubahan warna kulit pada ekstremitas yang terkena, dan pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan trombotik vena dengan palpasi, udem unilateral, permukaan hangat, dan tanda Homans, atau nyeri saat plantar fleksi pasif pada kaki, dan dilatasi vena superficial yang juga dapat terjadi pada kondisi lain seperti cedera muskuloskeletal dan selulitis dan insufisiensi vena. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Prema Satyawahini dengan 3 digit NIM terakhir 116. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan bagian komplikasi. Jadi, lansia itu sudah seharusnya untuk bergerak secara aktif sesuai dengan usianya. Namun, pada masanya, ada beberapa hal yang menyertai komplikasi dari mobilisasi lansia. Di antaranya itu adalah pressure ulcer, arteriosklerosis, ada juga konstipasi, diabetes mellitus, kidney disease, dan juga chronic pulmonary disease. Baik, untuk pressure ulcer itu sendiri adalah tekanan yang atau akibat beban tubuh yang terlalu besar akibat dari imobilisasi lansia, sehingga kulit dan jaringan subkutan lainnya itu akan mendapatkan tekanan yang besar dan tinggi yang akan mengakibatkan terjadinya luka. Kemudian arteriosklerosis itu disebabkan oleh imobilisasi lansia, di mana ketika lansia kurang bergerak, maka itu akan memperlambat aliran darah dari lansia. Kemudian untuk diabetes mellitus itu sendiri, biasanya diasosiasikan dengan yang namanya obesitas pada lansia. Biasanya terjadi pada imobilisasi lansia di jangka panjang. Selanjutnya, seiring dengan bertambahnya usia, fungsi kerja paru yang menurun akan mengakibatkan terjadi hipoksia pada jaringan, di mana ini akan mengganggu fungsi dari paru-paru yang nantinya akan menyebabkan yang namanya chronic pulmonary disease. Selanjutnya, fungsi ginjal juga tak kalah penting ya untuk diperhatikan pada lansia yang mengalami imobilisasi, karena itu akan menghambat glomerular filtration rate dan juga renal blood flow yang akan menurun seiring dengan bertambahnya usia dan juga berkurangnya mobilisasi lansia.
Selanjutnya, untuk bagian konstipasi, feses akan cenderung mengeras di kolon usus, di mana itu akan meningkatkan absorpsi cairan di usus. Peningkatan absorpsi cairan akan membuat feses mengeras dan pasien juga akan mengalami konstipasi akibat terjadinya imobilisasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai pencegahan imobilisasi. Perkenalkan, saya Madiko Ignace Putra dengan nomor induk mahasiswa 20025111200. Jadi, pengaruh imobilisasi yang cukup lama akan mengakibatkan terjadinya respon fisiologis pada sistem otot rangka. Keterbatasan mobilisasi dapat mempengaruhi penurunan massa otot, daya tahan otot, atrofi, dan stabilitas. Agar tidak terjadi suatu komplikasi imobilisasi, dapat dilakukan suatu pencegahan komplikasi imobilisasi. Pada keluarga pasien perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya mencegah daripada komplikasi imobilisasi. Mencegah dan menghilangkan risiko perlu diketahui sedini mungkin akibat dari imobilisasi seperti kakuan sendi maupun otot dan ulkus dekubitus. Memulai program pendidikan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesadaran pada pasien dan keluarga pentingnya melakukan pencegahan imobilisasi. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan latihan mobilisasi di tempat tidur, adapun penguatan otot, dan melakukan koordinasi dan keseimbangan pada otot daripada pasien. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Priska Pramananda dengan 3 digit yang terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana imobilisasi pada usia lanjut, di mana imobilisasi ini akan berdampak pada penurunan kualitas hidup dan juga status kesehatan dari lansia, sehingga hal ini memerlukan penata laksanaan yang bekerja sama antara tim interdisiplin, pasien juga keluarga, di mana adapun penata laksanaan dari imobilisasi ini akan dimulai dari anamnesis, akan melanjutkan lalu pemeriksaan fisik. Kemudian akan dilakukan evaluasi comprehensive geriatric assessment yang akan menilai dan juga menentukan kondisi medis lansia, evaluasi status fungsional, kesehatan mental dan juga kognitif, mobilitas, serta evaluasi adanya komplikasi. Selain itu, terdapat tata laksana umum dan juga tata laksana khusus imobilisasi, yaitu untuk tata laksana umum pada pasien geriatri yang mengalami imobilisasi, akan melakukan evaluasi pasien, rencana terapi, edukasi, mereview obat, atasi infeksi dan juga malnutrisi, melakukan latihan mobilitas dan juga latihan penggunaan alat bantu. Sedangkan untuk tata laksana khususnya, pada pasien geriatri yang mengalami imobilisasi akan disesuaikan dengan faktor risiko, menangani komplikasinya, dan juga akan melakukan konsultasi ke dokter spesialis yang kompeten sesuai pada keadaan dari lansia tersebut. Baik, demikian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Ngurah Bagus Putra Darmawan dengan NIM 20025111183. Prognosis imobilisasi pada lansia. Imobilitas yang berkepanjangan memiliki efek negatif pada sistem tubuh. Imobilitas juga dapat mengakibatkan respon fisiologis yang buruk pada pasien yang berbaring lama. Keterbatasan imobilisasi mempengaruhi otot klien melalui kehilangan daya tahan, penurunan massa otot, atrofi, dan penurunan stabilitas. Pengaruh lain dari keterbatasan mobilisasi adalah gangguan metabolisme, kalsium, dan gangguan mobilisasi sendi. Imobilisasi dapat mempengaruhi fungsi otot dan skeletal. Akibat pemecahan protein pada otot, klien memiliki kehilangan massa tubuh yang membentuk sebagian otot. Oleh karena itu, penurunan massa otot tidak mampu mempertahankan aktivitas tanpa peningkatan kelelahan. Massa otot menurun akibat metabolisme dan otot yang tidak digunakan. Jika imobilisasi berlanjut dan otot tidak dilatih, maka akan terjadi penurunan massa yang berkelanjutan. Penurunan mobilisasi dan gerakan mengakibatkan kerusakan muskuloskeletal yang besar dengan perubahan patofisiologi utamanya adalah atrofi. Atrofi ini merupakan suatu keadaan sebagai respon terhadap penyakit dan penurunan aktivitas sehari-hari seperti pada imobilisasi dan tirah baring. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Niputra Maristuwayini Saputra dengan NIM 20025111078. Kali ini saya akan membacakan mengenai kesimpulan student project kami. Adapun yang pertama adalah imobilisasi merupakan tirah baring minimal 3 hari atau lebih yang ditandai dengan hilangnya gerak anatomik tubuh akibat perubahan fungsi fisiologis pada tubuh lansia. Di Indonesia sendiri terdapat 8,4% lansia yang dirawat di ruang geriatri yang mengalami imobilisasi. Untuk penyebabnya yaitu ada nyeri, lemah, kekakuan otot, ketidakseimbangan, masalah psikologis, kognitif, gangguan muskuloskeletal, neurologis, penyakit paru, kardiovaskular, faktor sensorik, dan juga lingkungan.
Imobilisasi dapat menyebabkan tromboemboli vena dalam yang bermanifestasi sebagai trombosis vena dalam atau emboli paru dan kondisi lain. Untuk komplikasinya ada pressure ulcer, atherosclerosis, diabetes mellitus, chronic pulmonary disease, kidney disease, dan konstipasi. Untuk pencegahannya ada latihan mobilitas di tempat tidur, kemudian penguatan otot, koordinasi, dan juga keseimbangan. Adapun penata laksanaannya ada anamnesis, pemeriksaan fisik, evaluasi CGA, tata laksana umum, dan khusus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk daftar pustakanya bisa di next. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan pada student project kami. Sekian presentasi dari SGDA 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.